nggak pernah loh ngajarin kamu buat jahil sama orang. Tapi sangat lucu. Heh, parah banget ya. Aku nggak pernah loh ngajarin kamu kayak gitu. Sampai bikin kakakku demam lagi. Itu siapa yang naik tangga? Astaga, Mama. Ih, parah banget ya, tiba-tiba masuk tanpa permisi. Kaget loh aku. Iya, kamu sih, masa udah malam gini belum tidur? Apalagi ngomong-ngomong sendiri kayak orang gak jelas. Aku gak ngomong sendiri, Ma. Aku lagi ngomong sama Fanny. Fanny? Emangnya dia lagi di sini ya? Mau kamu ngobrol sama siapapun kek, tapi mama gak suka ya kalau kamu begadang kayak gini. Iya, bentar lagi aku tidur. Nah, gitu dong, jangan begadang. Good night, sayang. Ih, Fanny, gara-gara kamu sih. Seharusnya kamu tadi nggak berisik, jadi kita nggak bakal ketahuan kalau lagi begadang. Kalau kayak gini kan, aku yang kena omel. Aku tidak berisik. Tidak ada yang bisa mendengarku selain kamu, Ara. Lah, iya, aku lupa loh kalau kamu setan. Tentu saja, Ara. Dan kamu bukannya menjanjikan aku kue strawberry? Aku beliin besok aja ya, Van. Aku lagi ngantuk banget ini. Selalu saja seperti ini. Dasar hantu bocil. Pagi, Ra. Coba lu lihat sini deh. Ada permintaan dari followers kita. Permintaan? Permintaan apa? Kata gua, mending lu lihat sendiri aja deh. Hai Kak, namaku Riri. Aku di sini cuma mau cerita singkat aja. Awalnya aku nggak terlalu percaya adanya mistis. Tapi ada satu kejadian janggal yang bikin heboh kampung aku. Di dekat rumah aku ada hutan yang biasa buat orang lewat. Bisa disebut jalan alternatif. Biasa buat orang pergi ke kota. Tapi beberapa bulan ini banyak kejadian kecelakaan sampai luka parah. Dan ada satu balita yang sampai meninggal. Jalan itu awalnya aman-aman aja, tapi semenjak kejadian 7 bulan lalu, ada kecelakaan di sana yang menewaskan gadis remaja dengan seragam SMA. Para warga di kampung kami curiga bahwa kecelakaan itu terjadi karena arwah gadis itu yang belum tenang. Tolong bantu kami agar jalan itu bisa kembali aman. Udah dikirim guys lokasinya. Tapi lumayan jauh juga sih dari sini. Aduh, bahaya gak sih ini? Sampai ada yang meninggal lagi. Kamu bisa di rumah aja yang kalau misalnya takut. Iya, tapi kan aku juga kasihan sama kalian. Ya kali aku ninggalin teman-teman aku dalam bahaya. Ya udah, baguslah kalau semuanya ikut. Berarti kita besok kumpul di rumah lo ya. Kalau soal mobil kalian tenang aja.
besok gue bakal pinjam ke bokap gue. Oke, berarti besok ya jam 4 kita kumpul di rumah gue. Dek, kamu serius bakal meriksa tempat itu? Teman kakak salah satu korbannya yang ada di rumah sakit. Kakak masih ragu sama aku. Aku udah banyak loh nyelamatin orang. Gak gitu, Dek. Kakak takut aja kamu kenapa-napa. Kakak janji bakal baik-baik aja, Dek. Gimana kalau nanti waktu pulang aku beliin coklat kesukaan kamu? Gimana? Kenapa sih harus pagi-pagi? Ngantuk banget, sumpah. Sendaran aja dulu sampai Arjuna datang. Jadi nanti kita tinggal belok ke kanan aja. Dan jalannya yang mana yang harus kita lewatin? Nanti kita tinggal lewat sini aja. Ya lumayan jauh tapi nggak apa-apa lah. Lah, kenapa harus lewat jalan itu? Kan kita bisa lewat jalan alternatif itu. Ini nggak tahu ya gue yang blow on atau lu yang kayak gimana. Bukannya udah dibilang kalau jalan itu tuh bahaya buat kendaraan. Iya ya, gue lupa kalau kita tuh harus ketemu. Kalau Fanny kayaknya satu hari tanpa jahilin kita nggak bisa deh. Kebiasaan banget tiba-tiba muncul. Oh iya, BTW Van, kamu ikut juga? Jelas dong, kan Fanny harus menjaga Ara. Kalian ngomong sama siapa? Itu kita lagi ngobrol sama Fanny. Oh alah gitu toh. BTW ini si Juna kenapa belum datang? Takutnya nanti kita sampainya kesorean lagi. Udah gue hubungin sih, kayaknya masih di perjalanan deh. Guys, langsung masuk aja. Hai Kak, aku yang kirim pesan itu. Oh, jadi kamu ya yang ngirim pesan itu? Beneran kah yang ngirim itu lo, bukan orang lain? Iya Kak, aku yang ngirim. Bisa nggak sih nggak usah pasang muka serem kayak gitu? Udah tau muka lo tuh serem. Kalau menambah gitu mah jadi makin serem, kocak. Gue cuma bercanda kok. Gue cuma mau mastiin aja. Yaudah kalau gitu kita langsung ke tempatnya aja. Ri, kamu tunjukin ya tempatnya. Jujur, dari tadi gue nggak ngerasa apapun. Sunyi banget di sini. Seolah-olah jalanan ini emang bener-bener sengaja ditinggalin. Kebanyakan gak ada yang berendak di sini lagi Kak, karena kejadian itu. Jadi semua orang lewat jalan yang lebih jauh buat ke kampung kami. Apa nggak ada petunjuk lain selain jalanan ini doang? Mungkin barang-barang atau apa gitu? Mau cek lebih dalam ke hutannya nggak Kak? Kalau boleh sih, tapi emangnya kamu tahu jalannya? Dan kebetulan kita juga Nggak boleh.
Gimana kalau kita semua dalam bahaya? Lo mau tanggung jawab? Tapi Kak, biasanya tempat hantunya di dalam sana, di bagian pohon agak menengah ke hutan. Kalau kayak gitu, kita bakal susah buat ngusirnya. Apalagi kita masuk kawasannya. Kalau dia yang masuk kawasan kita, itu bakal lebih mudah buat gue ngusir dia. Van, kamu nemuin sesuatu nggak di sini? Aku dari tadi ngecek, tapi emang bener-bener nggak ada apa-apa. Lara, di sini ada hantu. Cuman aku masih belum yakin karena aku hanya bisa merasakan keberadaannya di sini. Namun aku tidak bisa melihatnya. Oh, jadi maksudnya kita harus tahu gitu dendamnya apa dan nyoba ngurangin dendamnya biar kita tahu di mana lokasi hantu itu berada. Iya, benar. Hantu itu seolah memiliki pesan yang belum terbalas, atau bisa dibilang sesuatu dendam. Dendam ya? Kamu tahu soal dendamnya itu apa biar mempermudah kita gitu, Van? Tidak tahu jelas. Buat mastiin lebih baik kita di sini aja sampai malam hari. Ini udah malam loh, tapi belum ada petunjuk apa-apa. Kamu gak nemu apa-apa, Van? Tidak, dari tadi aku berkeliling, tapi tidak ada apapun. Dan kekuatan hantunya ada di sini, tapi aku tidak bisa melihatnya karena dendam yang dimiliki hantu itu sangat besar. Jadi suatu dendam ya. Terus kita harus ngilangin dendam itu biar ketemu sama lokasi hantunya gitu. Dendam? Dendam apaan? Gak tahu pasti sih, belum ada petunjuk apapun. Coba kamu tanyain ke Fanny, gimana kalau kita tarik paksa masuk aja? Kalau misalnya kita tarik paksa masuk, yang ada yang masuk itu bukan hantu itu, tapi malah hantu yang lain. Ya, malah dingin banget lagi di sini. Kedinginan ya, kasihan banget. Yaudah, sini peluk aku aja. Kalian pacaran? Iya, kita pacaran. Bukannya udah pernah diumumin ya di TikTok? Aku juga dulu punya pacar. Tapi aku diselingkuhin sama dia karena dia lebih mencintai sahabatku. Yang sabar ya, Ri. Cowok bukan dia doang kok. Gue pengen balas dendam ke mereka, tapi gue nggak tahu caranya. Nggak boleh dendam-dendam. Aku tahu kok rasanya diselingkuhin. Berarti dia nggak baik buat kamu. Dan pasti kamu berhak kok dapat yang lebih baik dari dia. Jadi ikhlasin aja sampai. Kak Ara, kok belum datang sampai sekarang? Diam di sana. Apa yang kalian inginkan dari saya? Kenapa lo bikin orang di sini keganggu sama lo? Mereka harus merasakan apa rasanya kehilangan seseorang yang mereka cintai. Apa maksud lo? Lo mau kasih memori lo atau kita paksa masuk lo ke dalam botol? Kalian gak akan ngerti apa yang gue rasain selama ini. Aska, kenapa kamu tega banget sama aku? Kamu udah rusak aku. Sekarang kamu malah selingkuh sama sahabat aku. Dan kamu gak mau tanggung jawab.
Lo nggak bisa terus-terusan dendam sama mereka. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa? Mereka yang buat aku kayak gini. Kenapa aku nggak bisa balas mereka? Bayangin mereka lewat sini, lalu aku bisa dengan mudah membalaskan dendamku dan membawa mereka ke alamku. Enggak, ini bukan kamu ya sebenarnya. Kamu gak bisa terus-terusan dendam sampai-sampai kamu berubah jadi monster. Jangan sampai rasa dendam itu mengendalikan diri kamu. Memangnya aku peduli apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak peduli selama dendamku akan terbalaskan oleh mereka. Sampai dendam itu belum terbalas, aku tidak akan pergi dari sini. Lo mau bunuh orang dengan tingkah laku lo. Lo nggak sadar apa yang udah lo lakuin selama ini sama orang-orang, sampai ada balita yang meninggal karena ulah lo. Lo mending berhenti sekarang, atau gue paksa buat keluar dari sini. Enggak, aku gak akan berhenti sampai dendamku terbalas. Dan aku tidak akan pergi meskipun kalian menyuruh. Kalian gak akan bisa membawa aku pergi secara paksa. Lo gak mikirin perasaan orang tua lo, kalau mereka tahu kalau anaknya adalah arwah penasaran yang selama ini mengganggu orang-orang. Ayah, ibu. Udah, gak apa-apa, peluk gue aja sini. Terima kasih, kalian sudah membantu menyadarkanku. Dan maaf ya, aku hampir melukai kalian dan melukai orang-orang yang lewat sini. Kamu cantik banget. Terima kasih, berkat kalian, dendam yang ada diriku sudah hilang dan aku bisa mengikhlaskan semuanya dan pergi dengan tenang. Assalamualaikum, Mama. Gimana kabarnya di sini? Semoga baik ya. Maaf ya, aku belum bisa bahagiain Mama. Malahan aku pergi secepat ini. Doain Sasha dari sini ya, Ma. Sasha pamit dulu. Assalamualaikum. Sasha, sayang, kamu di mana, Nak? Mama pasti sudah gila karena terlalu merindukan kamu, Nak. Tungguin Mama di surga ya, sayang. Kakak benar-benar serius? Hantunya nyerupain aku? Iya, serius. Hampir aja kita ke alamnya. Tapi makasih banget loh Kak atas usaha kalian. Jalanan itu bisa digunakan lagi. Iya, sama-sama. Dan makasih juga ya, kamu udah nyediain kamar buat kami. Fani tidak dapat terima kasih. Iya, Fani, diam dulu. Fani, teman kakak yang hantu itu ada di sini ya? Terima kasih Fani. Ya, meski menoleh ke arah yang salah, tapi sama-sama. Kalau gitu, kami pamit pulang dulu ya. Oh ya, salam juga untuk kepala desa di sini yang udah nyiapin tempat tidur buat kita semalaman. Akhirnya pulang, capek banget gua.
Jangan lupa coklat ya. Iya, nanti kita beli deh. Yeay! Cinta seharusnya dijaga, bukan menghancurkan. Dan masa depan bukan sesuatu yang bisa kita abaikan demi sesaat yang terasa indah. Kalau kau sedang jatuh cinta, jangan lupa berpikir. Kalau kau sedang bahagia, jangan lupa batas. Karena jika kau melewati batas itu, kerusakan di masa depan akan terjadi. Membuat hati hancur hingga kematian karena depresi. Jangan sampai itu terjadi, karena ada hati yang lain yang selalu mendukungmu pulang. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada orang tua yang harus merelakan lebih dulu.